Sehingga kalau yang mengikuti pendapat pertama ini, ya, mereka mengatakan bahwa Nabi Adam menguasai semua bahasa di dunia. Kemudian ketika Nabi Adam punya anak itu kan, ya, 20 pasang itu, setiap anak diajarkan bahasa satu-satu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah ma ba'd. Kepada para jamaah salat maghrib berjamaah Masjid Al-Ikhlas yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabat, dan kepada seluruh umatnya yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan ajaran-ajarannya, dan mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Para jamaah Habiballahi wa Rasulih, kajian kita masih di surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 30 sampai 33. Ini temanya, ya, ada 4 ayat. Kemudian bulan lalu kita sudah bahas tema penting di ayat 30-nya, yaitu tentang masalah khalifah atau kepemimpinan. Ya, itu sudah kita lewati. Sekarang poin berikutnya, ya. Poin keduanya adalah di sini dikatakan al-jumhurul a'zam min ulama iddin ittafaqu ala ismati kullil malaikah an jami'udz dzunub. Dari ayat 30 sampai 33 tadi, terutama 30-nya, ulama, ya, sepakat bahwa malaikat itu maksum. Malaikat tidak mungkin bermaksiat. Ya, sedangkan manusia yang maksum cuma nabi dan rasul. Gitu ya. Sedangkan yang bukan nabi bukan rasul, maka dia tidak bisa terhindar dari dosa, hanya bisa meminimalisir. Kan itulah nanti ada pintu untuk mengikisnya, yaitu taubat. Ya. Dan nanti banyak kita kan disuruh taubat kan, mulai dari zikir, istighfar habis sholat. Ya, banyak nanti ada zikir pagi, zikir sore, ada istighfar juga di sana. Bahkan mau tidur pun ada doanya, ya, bangun tidur dan seterusnya. Itu juga bagian dari mengikis dosa-dosa kita. Beda dengan malaikat, memang khuliqu wajubilu, mereka diciptakan dan fitrahnya tidak mengenal maksiat, tidak mengenal dosa. Ya, sehingga ismah kullil malaikah an jami'idz dzunub. Enggak mungkin malaikat itu berbuat dosa. Karena fitrahnya dia, ya, diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Misal tegaskan dalam surat 66 ayat 6 itu, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladzun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum. Malaikat enggak pernah bermaksiat. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan malaikat selalu, ya, mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa fi ikhbarillah al malaika bi khalqi adam wa istikhlafihi fil ardi ta'lim li ibadihi al musyawarah. Lalu di ayat 30 itu ketika ada dialog antara Allah dengan malaikat tentang, ya, penunjukan Adam sebagai khalifah atau pemimpin di bumi, di sini ulama mengatakan di situ ada musyawarah. Ya, Allah saja sebagai pencipta mau bermusyawarah dengan malaikat ciptaannya. Masa kita sesama ciptaan Allah, sesama makhluk Allah, kalau ada masalah nggak memusyawarah, kan kebangetan gitu. Ya, sehingga founding father kita, ya, bapak-bapak bangsa kita pun ketika merumuskan dasar negara Pancasila pun di sila keempatnya ada musyawarah di sana, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Dari bahasa Arab, dari kata-kata musyawarah, syuro, duduk bareng.
Ada masalah duduk bareng, diskusikan, cari solusi. Sehingga secara nggak langsung Allah mengajarkan nih, ya, tentang musyawarah. Jangan dikit-dikit voting, ya kan? Apalagi votingnya tengah malam kan? Iya, nggak tahu rakyatnya. Jangan, ya, musyawarah dulu. Karena yang dicari adalah mana yang terbaik untuk rakyat, gitu ya. Fi umurihim, dalam setiap urusan. Ya. Kemudian poin berikutnya, ataj'alu fiha man yufsidu fiha. Ketika malaikat mencoba bertanya, kenapa kok manusia yang dipilih sebagai pemimpin di bumi bukan malaikat, padahal manusia punya potensi untuk man yufsidu fiha, merusak bumi. Ya. Ini bukan berarti malaikat protes, bukan. Cuma malaikat mau tahu apa sih alasannya kenapa manusia yang ditunjuk, padahal kalau malaikat nggak mungkin bermaksiat. Sementara manusia ada potensi bermaksiat. Bahkan tadi ya, potensi untuk merusak bumi, potensi untuk saling berbunuh-bunuhan. Ya, kemudian dijelaskan oleh Allah. Nah, nanti di ayat berikutnya dibahas ya. Ya, kemudian dijelaskan di sini, laisa ala wajhil i'tirad awil hasad li bani Adam. Malaikat nggak mungkin menentang Allah, malaikat nggak mungkin dengki kepada Adam. Wa innama huwa su'alu isti'lamin wastiksyafin. Ini hanya pertanyaan untuk mencari alasan. Apa sih alasannya? Malaikat nggak paham. Ya. Wastiksyafil hikmah. Apa sih hikmahnya kenapa manusia yang ditunjuk, gitu ya. Itu poin keduanya. Baru yang ketiga, ini penekanan judulnya. Istadallal Asy'ari wal Jabba'i wal Ka'bi bi ayah. Ya, ini saya ambil dari Tafsir Munir ya. Tulisan Profesor Dr. Wahbah Zuhaili rahimahullah. Ya, di halaman 141 ya, beliau menyimpulkan istadallal Asy'ari wal Jabba'i wal Ka'bi. Ya, madhab Asy'ari, kemudian Jabba'i dan Al-Ka'bi menjadikan ayat wa 'allama Adamal asma, ayat 31 dari Al-Baqarah, dan Allah mengajarkan kepada Nabi Adam al-asma'a kullaha, semua nama-nama yang ada. Ya, ini diartikan ala annal lughat kullaha tauqifiyah, bahwa semua bahasa yang ada di dunia ini tauqifiyah. Maksudnya itu udah kayak copy paste dari Allah kepada Nabi Adam. Ini pendapat pertama, tentu ini ulama nggak sepakat. Ya, sehingga kalau yang mengikuti pendapat pertama ini, ya, mereka mengatakan bahwa Nabi Adam menguasai semua bahasa di dunia. Kemudian ketika Nabi Adam punya anak itu kan, ya, 20 pasang itu, setiap anak diajarkan bahasa satu-satu. Gitu. Itu yang berpendapat bahwa semua bahasa tauqif. Maksud tauqif itu udah dari Allah langsung copy paste ke Nabi Adam. Ya, sehingga ditanya kok bahasa bisa bermacam-macam. Kalau pakai pendapat pertama, karena Allah mengajarkan kepada Nabi Adam semua bahasa yang ada di dunia ini. Itu ya, itu pendapat pertamanya. Ya, bima'na anna Allah Ta'ala khalaqa ilman daruriyan bitilkal alfaz wa tilkal ma'ani. Ya, Allah mengajarkan Nabi Adam tadi semua bahasa, ya, termasuk maksudnya, kata ini maksudnya apa, kata ini artinya apa. Walaupun nanti kalau kita nanti masuk ke kitab yang lain misalnya, kenapa sih kok ini menjadi penting? Karena nanti dalam kajian usul fikih misalnya, ya, ini nyerempet aja ya, karena kan kita fokusnya ke tafsir. Nanti dalam kajian usul fikih, pemahaman ini menjadi penting, ya, untuk menyimpulkan satu hukum. Apakah seluruh bahasa yang ada itu memang copy paste dari Allah kepada Nabi Adam makhluknya, ya Allah ajarkan semuanya, atau ada sebagian yang dari Allah, ada sebagian manusia bikin sendiri, atau semuanya manusia bikin sendiri, tidak ada campur tangan Allah. Itu nanti ini juga memunculkan perbedaan pendapat, dan juga nanti memunculkan permasalahan hukum. Itu ya, kalau nanti kita masuk ke kajian usul
fikih. Misalnya kata-kata an-nabbash, ya, dengan kata-kata as-sariq. Di Al-Quran nanti ada kata-kata as-sariq was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma di surat 5, surat Al-Maidah. Ya, ada penjelasan bahwa pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, maka potonglah tangan keduanya. Oke, sampai sini clear. Lalu muncul pertanyaan, bagaimana dengan an-nabbash? Apa itu an-nabbash? An-nabbash itu orang yang mencuri, tapi mencuri dari mencuri di makam. Pencuri makam. Ya, kadang-kadang kan ada orang yang dimakamkan tapi hartanya dibawa, nah itu dikejar tuh. Nah, dalam bahasa Arab bukan sarik, tapi namanya an-nabbash. Apakah an-nabbash ini yang dia membongkar makam kemudian mencuri harta yang ada di makam, itu masuk pencuri dari ayat ini atau tidak? Kembali ke masalah pembahasan bahasa tadi. Ya, apakah bahasa bisa dikiaskan atau bahasa tadi copy paste dari Allah? Kalau bahasa copy paste dari Allah berarti an-nabbash tadi, pencuri makam, tidak dianggap pencuri dalam ayat ini, nggak masuk. Ya, tapi kalau yang mengatakan bahwa bahasa juga bisa dikiaskan, dianalogikan, nggak semuanya dari Allah, ada juga yang sebagian memang dari musyawarah antar manusia, kemudian bikinlah kata-kata baru. Maka an-nabbash ini, pencuri makam, itu bisa diartikan juga sebagai pencuri dan masuk dalam ayat ini. Gitu. Ya, nanti kajiannya nanti ujung-ujungnya ke masalah fikih, masalah hukum. Masuk nggak? Atau yang berikutnya misalnya ada al-khamr. Kan jelas di Al-Maidah juga ayat 90 dikatakan ya bahwa khamr dan seterusnya itu kan haram. Ya. Nah, kemudian bangsa Arab juga mengenal yang namanya an-nabidh. An-nabidh itu anggur yang didiamkan ya di satu wadah, misalnya di tong gitu, setelah lama dia kemudian nanti berfermentasi. Nah, tapi di situ juga memabukkan juga. Apakah an-nabidh ini dianggap khamr atau tidak? Nah, tergantung pemahaman kita di sini. Apakah bahasa itu copy paste dari Allah ke Nabi Adam atau hanya sebagian saja? Apakah bahasa bisa dikiaskan atau tidak? Kalau iya, berarti yang penting ada khomernya atau ada indikasi memabukkan dan menutup akal, maka apapun namanya bisa dianggap khomer. Baik namanya nabidh tadi dalam bahasa Arab, atau di Indonesia namanya topi miring, ya, bukan begini, bukan ya, nama merek gitu kan, yang lokal, ya, atau yang impor lah namanya apa, itu masuk ke khomer nggak? Gitu loh. Ya, untuk yang mengatakan bahwa ini bisa dikiaskan, ya berarti masuk ke ayat khomer. Itu nanti jadi bukan masalah penafsirannya, tapi lanjutannya, karena pemahaman ini akan dibawa nanti ke masalah hukum fikih, gitu ya. Itu ceritanya, itu ya. Oke, kita kembali ke tafsir ya. Atau ada pertanyaan, silahkan. Iya. 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 Oke. Iya. Nah, makanya tadi pertama pemahamannya itu dulu, ya. Karena pemahamannya bahasa bisa dikiaskan nggak? Itu. Kalau yang mengatakan tadi bahwa bahasa itu copy paste aja, kita tinggal terima jadi kayak ibadah gitu kan? Kan kita sholat nggak bisa apa namanya, ngotak-ngatik, saya maunya subuh 4 deh, ya, zuhurnya 2, tukeran gitu. Bisa nggak? Nggak bisa kan? Itu namanya tauqif, udah copy paste, terima langsung dari Allah. Allah bilang subuh 2 ya 2, Allah bilang zuhur 4 ya 4. Nah, apakah bahasa seperti ibadah? Kita tinggal terima jadi, nggak bisa diotak-atik. Gitu, itu poinnya ya di ayat tadi. Ya, tapi mayoritas ulama mengatakan ya bisa saja Allah memang awalnya juga
memberikan semua atau mengajarkan semua bahasa kepada Nabi Adam, tapi juga manusia karena akal yang Allah berikan bisa saja menambah bahasa-bahasa tadi. Kayak kita kan ada bahasa Indonesia yang ya EYD, jangan disebut, ada juga bahasa-bahasa yang gaul. Itu kan nggak mungkin juga ya, bahwa itu kan ciptaan manusia sendiri. Atau bahasa anak-anak muda yang kadang beda dengan bahasa kita yang resmi. Gitu ya. Nah, ketika kita mengatakan tadi bahwa bahasa bisa dikiaskan, bisa dianalogikan, dibandingkan, maka yang penting benang merahnya dapat, alasannya jelas, maka itu bisa masuk. Nah, dalam ayat tadi, apa itu khomer? Khomer itu artinya menutup. Itu arti bahasanya. Khomer itu menutup. Maka nanti ya, kerudung yang menutup rambut perempuan, kerudung dalam bahasa Arab namanya khimar. Ya, dari kata-kata khomer. Nah, sedangkan arti khomer sendiri ya, artinya adalah yang menutup akal. Apapun yang dimakan atau diminum atau dikonsumsi, yang ketika dikonsumsi bisa menutup sebagian atau seluruh akal, itu namanya khomer. Apapun nanti nama mereknya. Berulah nanti ditelitikan oleh ulama, apa sih penyebab yang bikin mabok itu, yang nutup akal itu. Oh, ternyata muncullah ya dalam pelajaran kimia ada yang namanya katanya alkohol penyebabnya. Sehingga berulah nanti ulama mengatakan ya, ketika ada makanan minuman yang beralkohol yang berpotensi menutup akal, maka masuk ke ayat khomer ini. Nah, tinggal ketapek tadi. Apakah ketika didiamkan selama beberapa lama, atau yang tape uli itu yang belinya pakai ember tuh kan? Ya, mungkin ketika beli sehari 2 hari sih aman tuh. Tapi mungkin begitu udah ditaruh lebih dari seminggu, kok airnya enak nih gitu ya. Jadi goyang kita nih. Nah, nanti tinggal ditanya kepada ahlinya, mungkin orang-orang yang kerja di lab ya. Kira-kira berapa lama nih tape yang tadinya halal kemudian berfermentasi, berubah menjadi ada alkoholnya di sana. Nah, tanyanya ke sana. Ya. Kita mungkin hanya bagian menyimpulkan kajian fikihnya. Kalau misalnya dia mengatakan, oh ini kalau sudah 2 minggu baru misalnya dia ada alkoholnya, oh berarti kalau belum 2 minggu aman. Cuma saya belum tahu pasti berapa lama. Ya, nanti tanya sama yang paham itu. Ya, orang-orang yang memang kuliahnya masuk di bagian MIPA misalnya ya, atau yang biasa di lab, di laboratorium, dia kan yang paham. Ya, mungkin ada penelitian atau ada jurnal yang mengatakan tape kalau sudah didiamkan berapa lama maka nanti akan ada alkoholnya dan memabukkan. Nah, kalau memang ada yang kayak gitu, maka berubah statusnya yang tadinya halal jadi haram karena ada khomernya tadi. Ya, karena yang goyang tadi berarti dia sudah menutup sebagian akal. Gitu ya. Tapi bukan yang semua yang goyang dianggap khomer. Nanti orang naik kapal laut goyang, wah khomer nih. Bukan, ini mabuk laut. Ya, itu karena mengkonsumsi sesuatu. Makanya nanti juga narkoba dianggap khomer. Walaupun dia tidak dimakan, ada yang dihirup itu kan, atau ada yang disuntikkan. Itu masuk khomer juga karena dia menutup akal baik sebagian atau seluruhnya. Gitu ya, itu nanti kajian bahasa larinya ke sana. Ya, karena orang-orang hukum itu lebih mendalami bahasa terkadang ketimbang orang-orang yang ahli bahasa sendiri. Karena mereka harus yakin ini hukumnya apa. Sedangkan bicara hukum, kita harus membaca teks Quran dan teks hadis, dan teks itu kan bahasa, ya kan? Itu. Jadi kita harus memahami tadi istilah-istilah tadi. Ya, nah berangkat dari tafsir tadi, kemudian masuk ke ranah fikih, ke ranah usul, nah lalu muncullah hukum tadi. Ya, jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya, kalau memang di sana ada potensi yang tadi menutup akal baik sebagian atau seluruhnya, maka dia masuk ke ayat tadi khomer. Walaupun asalnya dia halal tape. Karena kan kalau kita lihat di belahan dunia lain kan nggak semuanya berasal dari
Kurma, mungkin yang kurma atau yang anggur cuma dari Arab. Ya, yang di Jepang dari beras kan, jadi sake itu kan. Ya, nggak tahu yang kalau yang di Korea itu dari apa tuh, soju tuh. Ya, memabukkan juga. Ya, tapi nggak semua yang namanya bir dianggap khamr. Ya, di Betawi bir peletok. Itu khamr bukan? Bukan, ini namanya doang. Iya, isinya mah enggak ya. Makanya biasanya kalau ada kajian hukumnya itu pertanyaannya begini, ya, mana yang haram? Minyak babi cap onta atau minyak onta cap babi? Ayo, yang haram mana? Yang cap onta atau yang cap babi? Ayo, minyak onta cap babi atau minyak babi cap onta? Yang haram? Nah, maksud jangan lihat mereknya, jangan lihat ontanya, lihat isinya. Walaupun capnya cap onta, kalau isinya minyak babi ya haram. Gitu ya, jangan lihat tapenya. Kalau ternyata begitu diminum atau dikonsumsi, dimakan kok memabukkan, ya jadi haram. Enggak kok, saya belinya nggak ada masalah. Terus udah saya simpen 2 bulan, ya 2 bulan. Ya goyang kan begitu makan minum. Nah, gitu ya. Jadi kita lihat isinya, bukan mereknya. Karena kadang merek juga ya tidak sesuai dengan isinya kan. Kita yang suka makan ya Indomie aja kan, ngeliat bungkusnya keren ya. Ada mie-nya, ada telurnya, ada, begitu dibuka mie-nya doang. Telurnya kagak ada. Ayamnya nggak ada, iya, cuma rasanya doang kan. Iyalah, mana ya kan, isi cuma mie doang, ya kan, sama bumbu lagi. Iya itu kan. Maka saya bilang jangan terlalu percaya sama merek, lihat isinya belum tentu. Ya gitu ya. Jadi khamr itu bukan nama, tapi intinya adalah apapun yang menutup sebagian atau seluruh akal itu dianggap khamr. Apakah namanya narkoba, ya, ataupun namanya tadi yang makanan yang hal tapi disimpan terlalu lama lalu berubah menjadi memabukkan. Oke ya, monggo ada yang lain? Oke, kita lanjut ya. Itu nanti poin-poin tentang bahasa, tentang teks, tentang lafaz itu sangat menentukan dalam kajian-kajian hukum atau kajian fikih. Ya, makanya ketika bicara fikih biasa agak detail. Ya, ketika pertanyaannya agak umum ditembak lagi sama kiainya biasanya. Maksudnya apa? Malasannya apa? Dan seterusnya sampai yakin barulah nanti bisa dijawab gitu ya. Oke, yang berikutnya hikmah dari 4 ayat tadi, Rabi'an yang keempat, ayatu ta'limi Adam al-ajnas allati khalaqahallah wa alhamahu ma'rifata dzawatiha wa khawasiha wa sifatiha wa asma'iha. Ya, bahwa ketika ada kata-kata wa 'allama Adamal asma'a kullaha, dan Allah mengajarkan kepada Nabi Adam semua nama-nama yang ada, itu bukan hanya sekedar nama, ya, tapi juga maksud dari nama itu, ya, kemudian juga kekhususannya apa, sifat-sifatnya dan seterusnya. Imma fi anin wahid, cuma ada beda pendapat di sini. Ada yang mengatakan Allah ngajarin sekali Nabi Adam langsung paham. Ya, tadi saya bilang kayak copy paste tadi. Au anatin muta'addidah, atau Allah ngajarnya nyicil. Kayak kita sekolah. Ya. Nah, itu beda pendapat. Ya, tapi yang pasti Allah mengajarkan semua nama-nama kepada Nabi Adam alaihis salam. Hadhil ayah dalatun ala fadlil ilmi. Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah bahwa ayat ini, ayat 31 tadi, menegaskan keutamaan ilmu. Betapa pentingnya ilmu bagi kita. Fa innahu subhanahu ma azharo kamala hikmatihi fi khalqihi Adam alaihissalam illa bi an azharo ilmahu. Ya, ketika tadi malaikat berdebat
mempertanyakan kenapa kok yang jadi pemimpin di bumi itu manusia bukan malaikat, padahal kalau dilihat dari sisi ibadah tidak ada yang bisa mengalahkan ibadahnya malaikat. Karena malaikat nggak makan, nggak minum, nggak buang air, nggak nikah, fokus aja ibadah terus. Jadi nggak mungkin kita bisa mengalahkan. Karena kita sekuat-kuatnya ibadah, lapar nih kan berhenti dulu, ya kan? Puasa juga kan nggak mungkin puasanya pol-polan sampai 2 hari 2 malam, ya kan? Puasa aja mulai subuh maghrib udah buka, kadang-kadang belum maghrib udah nyari-nyari kapan maghrib ya, remote dicari-cari mana yang azan duluan. Enggak, ya malaikat nggak mungkin begitu. Makanya ya kita manusia nggak mungkin bisa mengalahkan ibadahnya malaikat. Karena itulah malaikat pede. Kenapa kok yang jadi pemimpin manusia, padahal kalau bicara ibadah, kami malaikat ya lebih banyak ibadahnya, baik kuantitas maupun kualitas dibanding manusia. Barulah ayat 31-nya Allah jelaskan, karena manusia punya kelebihan apa? Ilmu. Buktinya nanti di 32-nya ya, ketika Allah menanyakan kepada malaikat, coba sebutkan apa nama-nama ini, malaikat nyerah. Ya, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ketika Allah tanya, ini apa? Ini apa? Ini apa? Malaikat angkat tangan. Qalu, malaikat menjawab, subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. La ilma lana, kami enggak punya ilmu apa-apa. Illa ma 'allamtana, karena semua ilmu ya yang kami dapat adalah bersumber dari Engkau ya Allah. Tapi ketika Nabi Adam ditanya, coba Nabi Adam jelaskan ini, Nabi Adam jelaskan dengan mudah. Nggak pakai mikir gitu ya, jelaskannya dengan mudah. Sehingga dari sini ulama mengatakan keilmuan manusia jauh lebih tinggi dari keilmuan malaikat ya. Dan kenapa malaikat yang ditunjuk sebagai pemimpin di bumi bukan kenapa manusia yang ditunjuk bukan malaikat? Karena ilmunya. Sehingga secara nggak langsung kalau pilih pemimpin, cari pemimpin yang berilmu, bukan pemimpin yang nggak ngerti apa-apa. Atau ada yang bilang pemimpinnya yang pelangak pelongo, kasihan, ditanya kabur, nggak ngerti, ya, ngomong pidato juga pakai teks bingung, kasihan. Padahal ya rakyatnya sampai ratusan juta, masa dapatnya yang kayak gitu? Ya, padahal Allah sudah menjelaskan ya. Malaikat aja akhirnya baru angkat tangan, bener nih, pantes manusia yang mimpin bumi. Kenapa? Karena punya ilmu. Makanya salah satu syarat jadi pemimpin punya ilmu yang sesuai dengan kepemimpinannya. Nggak harus semua ilmu dia kuasai ya, tapi ilmu yang sesuai dengan kepemimpinannya. Nah ya, pimpinan misalnya tingkat Indonesia ini, dia butuh ilmu apa? Dia harus paham. Kadang kalau pemimpin nggak punya ilmu, nanti yang mengisi kekosongan ilmunya siapa? Orang-orang di sekelilingnya. Kalau kebetulan orang-orang yang di ring satunya bagus, dia dapat ilmu. Kalau orang-orang di sekelilingnya nggak benar, ya nggak benar juga akhirnya. Ya, sehingga ya banyak masalah kan sekarang. Ada yang mengatakan ada indikasi bahwa investasi di Indonesia investasi tapi ujung-ujungnya invasi. Ini investasi apa penjajahan ini? Ya kan? Kenapa? Ya bisa jadi karena nggak ada ilmunya. Padahal yang namanya investasi tujuannya untuk memakmurkan rakyat. Lah ini kenapa investasi datang malah ngusir rakyat? Berarti kan sudah salah paham. Ya, apalagi mengatakan bahwa ini tanah negara. Waduh. Yang bilang begitu cuma raja. Kalau di Arab Saudi iya, semua tanah di Arab Saudi punya raja. Kalau sistemnya kerajaan. Makanya begitu misalnya Raja Arab bilang ya bahwa Masjidil Haram diperluas, udah semua yang di sekeliling Masjidil Haram habis, nggak bisa ngomong. Ya, termasuk nanti hotel yang ya besar-besar itu. Kalau nanti raja bilang ada perluasan lagi, semua harus habis, nggak bisa nuntut. Kenapa? Karena tanahnya milik raja. Tapi kalau bukan raja nggak begitu. Ya,
Dan kalau raja ya seumur hidup. Sedangkan demokrasi pimpinannya cuma 5 tahun sekali. Nggak mungkin dia jadi milik pemerintah gitu ya. Ya, itu kenapa Allah akhirnya menjawab pertanyaan malaikat, kenapa Adam yang jadi pemimpin bukan malaikat, karena Adam punya ilmu yang melampaui keilmuan malaikat. Ini juga isyarat buat kita kalau jadi pemimpin, cari pemimpin yang punya ilmu. Ya, jangan sampai pemimpin yang wudu saja, ya, tangannya kagak digulung, bingung saya. Ini gimana wudunya? Ya kan? Iya. Wudu itu kan sampai sikut, jelas di Al-Quran. Ya, wa aidiyakum ilal marofik. Basuhlah tangan sampai siku. Lah kalau tangannya masih tangan panjang begini, terus dibasah-basahan gitu wudunya. Walaupun tiap hari tayang tetap aja, memang kagak danta ini kalau Bekasi bilang. Ya. Ya mungkin kalau masih SD udah saya jewer itu bocah, lu gimana wudu gulung. Ya. Gitu ya. Jangan sampai nanti punya pemimpin yang wudu aja kagak ngerti. Makanya ya. Sholatnya juga salah kan? Iya. Karena kata Nabi, sholat itu apa? Ketika sujud 7 anggota yang kena. Apa tuh? 1 dahi. Lalu nunjuk hidung, berarti hidung juga kena. Ini udah wudunya masih tangan panjang, sujudnya kagak kena hidungnya. Nggak lihat ya? Ya ntar lihat lah maghrib ya. Iya, ya. Kasihan. Berarti kan nggak ngerti. Ya. Bagaimana jadi pemimpin kalau hal-hal yang urgent kayak wudu yang tiap hari sholat setiap hari aja nggak ngerti. Ya. Gimana nanti bicara tentang yang lain-lain? Itu kan bicara masalah ya, pribadi, kewajiban setiap individu. Gitu ya. Kemudian mana nih? Falau kana fil imkan wujudu syai'in asyraf minal ilmi lakana minal wajib idharu fadlihi bidzalika syai'la bil ilmi. Seandainya ada sesuatu yang lebih tinggi dari ilmu, pasti akan ada muncul di ayat itu. Tapi karena ayat itu memunculkan bahwa Adam punya kelebihan dari sisi ilmu dibanding malaikat, sehingga ulama tadi ya mengatakan Adam itu pantas jadi pemimpin karena keilmuannya melampaui malaikat. Ini isyarat buat kita cari pemimpin yang punya ilmu. Ya. Bukan punya pemimpin yang kelihatannya punya ilmu, bukan, tapi yang benar-benar punya ilmu. Oke, ada pertanyaan? Ya, lanjut ya. Lalu yang berikutnya, nah, poin kelima, arsyadat ayah in kuntum shodiqin, ya. Ila anna da'awa la ya'ubuhu biha illa bi itsbatiha bid dalil. Ketika Allah mengatakan in kuntum shodiqin, ya, jika kalian wahai malaikat benar-benar ya pendapat kalian itu sahih, pendapat kalian valid bahwa malaikat lebih berhak jadi pemimpin daripada Nabi Adam di bumi. Coba buktikan. Itu kata Allah. Ya, in kuntum shodiqin. Jadi maksudnya kalau kita punya statement, kalau kita punya ucapan, kalau kita punya tuduhan, maka argumennya mana? Buktinya mana? Alasannya mana? Kan secara nggak langsung nih ceritanya di dialog ini, malaikat seolah-olah mengatakan bahwa kami yang lebih berhak jadi pemimpin di bumi daripada manusia, daripada Nabi Adam, karena kami ahli ibadah, kami nggak bermaksiat, sedangkan keturunan Nabi Adam punya potensi untuk merusak bumi, punya potensi untuk menumpahkan darah atau berbunuh-bunuhan. Ya, tapi kemudian ya Allah jelaskan bahwa bahwa Nabi Adam punya keilmuan yang melebihi ilmunya malaikat. Itu satu. Ya, kemudian Allah balik nanya,
Coba jelaskan kenapa malaikat yang lebih berhak jadi pemimpin daripada manusia. Barulah Allah tes tuh. Coba sebutkan ini, sebutkan ini. Ternyata malaikatnya nggak bisa ngomong. Sedangkan Nabi Adam ketika ditanya ini jawab dengan mudah. Itu ya, sehingga kata-kata in kuntum shodiqin, kalau memang ucapanmu benar wahai malaikat, mana buktinya? Sekaligus ini juga sebagai isyarat buat kita, jangan asal ngomong. Ya, kalau mau jadi wakil rakyat, mau jadi pemimpin, jangan asal obral janji. Ya, jangan teriak-teriak nanti kalau 3 bulan ini maksimal semua dikasih sertifikat. Ada videonya kan? 2019 ya. Ternyata bukan dikasih sertifikat, malah disuruh pindah. Dikosongkan lagi, naudzubillah min dzalik. Nah, ini penekanan Allah buat kita. Hati-hati menjadi pemimpin. Jangan terbuai dengan janji-janjinya, tapi lihat rekam jejaknya. Apakah ini pemimpin yang betul-betul amanah, yang menunaikan janjinya, atau pemimpin yang cuma sering janji tapi ya nggak pernah menepati. Ya, jangan terbuai hanya dengan serangan fajar. Ya, pas mau nyoblos serangan fajar kan, dapat berapa lu? Cepet 200, 300, udahlah. Akhirnya kita rugi 5 tahun kan? Coba 5 tahun. Ya, cuma 100.000. Berarti berapa tuh sehari? Jauh banget. Ya, wa annal mudda'i li syai'in, orang yang menuduh yutolab bil hujjah, dia harus bawa bukti atas tuduhannya. Ya, ta'yidan limadda'a, sebagai bukti atas tuduhan dia. Misalnya ketika saya megang HP, tiba-tiba ada yang bilang, ini HP saya nih. Ya saya tinggal bilang, mana buktinya kalau ini HP kamu? Entah dia nanti bawa ya bukti pembelian, nih tuh saya beli HP ini nih misalnya HP A, saya bilang enggak, HP saya ternyata B, mereknya salah kamu. Ya kan? Jadi nuduh itu harus ada buktinya. Ya, ini isyarat dari firman Allah, in kuntum shodiqin. Ada pertanyaan? Iya, silakan Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengingat sekarang itu mendekati pemilu, berkaitan dengan pemimpin, pertanyaannya untuk pertanyaan yang terdahulu, apakah kami atau kita semua yang telah memilih pemimpin yang salah, apakah bertanggung jawab kelak di yaumil akhir ketika dikumpulkan? Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ketika bicara kepemimpinan, dan kebetulan di Indonesia sistemnya demokrasi, kita memilih pemimpin, ya, memilih langsung, maka yang pertama jangan golput. Ya. Maka saran saya yang pertama jangan golput, harus milih. Ya, itu poinnya. Kenapa? Karena biasanya secara umum orang yang tukang mabok milihnya juga yang tukang mabok juga. Tukang judi akan nyari wakil yang tukang judi juga. Ya, jangan sampai kita orang yang ingin jadi orang soleh, berarti milihnya Pak Soleh nih. Ya, pilihnya juga orang-orang yang soleh. Terus gimana kalau kemarin kita salah pilih? Nah, makanya milih itu jangan nunggu serangan fajar, tadi saya bilang. Ya, milih pemimpin itu kita yang harus cari tahu. Kita mau nikah aja nyari tahu calon istri kita. Ya, padahal ketika menikah yang mimpin suami atau istri? Dalam rumah tangga yang mimpin suami apa istri? Suami yang mimpin.
Kita menikah, kita punya istri yang mimpin kita. Ya, apalagi kita mencari pemimpin. Kita mencari pendamping saja kita cari tahu. Ya, kalau bahasa kulonnya kan babat, bibit, bebet kan, dicek semuanya. Jangan sampai salah. Apalagi tadi milih pemimpin. Ya, kalau memang dulu pernah salah ya tobat. Kalau dulu pernah salah milih ya tobat. Gitu ya. Nah, untuk kedepannya jangan salah pilih lagi. Gimana caranya? Tadi Allah sudah ajarkan musyawarah, tanya sana sini, lihat jejak rekamnya. Pemimpin ini betul-betul amanah atau gimana? Amanah atau cuma obral janji? Ya. Jangan terbuai dengan janji-janjinya. Kalau selama memimpin entah dari jadi apa sampai nanti jadi orang nomor 1, ya ternyata ya obral semua misalnya, ya kalau obral jangan dipilih. Tapi kalau amanah itu yang dipilih. Ya, kalau kemarin terlanjur, ya udah kita bertaubat. Salat sunnah taubat, mohon ampun sama Allah, ya Allah, ya minta petunjuk. Termasuk untuk ke depan nanti setelah musyawarah, tanya sana sini, browsing di internet segala macam. Kalau perlu kita salat sunnah istikharah. Ya kan? Kita mau milih pendamping saja ada istikharahnya kan? Ya Allah, kalau memang dia baik, dekatkan. Kalau memang dia buruk, jauhkan. Sama, milih pemimpin begitu. Ya Allah, kalau memang ini pilihan yang terbaik saya, ya kuatkan saya untuk milih dia. Tapi kalau enggak, jauhkan. Insya Allah kalau kita semua istikharah untuk milih pemimpin nanti ini 2024, mudah-mudahan dapat pemimpin yang ya terbaik atau minimal lebih baik. Gitu ya. Tadi saya bilang kita milih istri padahal pemimpinnya nanti kita aja nyarinya nggak ngasal. Masa milih pemimpin yang akan memimpin kita kok ngasal gitu. Ya. Yang penting poin pertama dari saya, 1, jangan golput. Ya, karena kalau golput nanti ya akhirnya yang menang yang kita nggak tahu ya kesolehannya dan seterusnya. Itu ya. Jadi jawabannya ya kalau kita memang salah, tobat, mohon ampun sama Allah dan minta petunjuk ya Allah, mudah-mudahan pilihan ke depan adalah pilihan yang benar, bukan pilihan yang asal. Ya wallahu a'lam. Oke, ada pertanyaan lagi silahkan. Oke, cukup ya. Saya kembalikan kepada Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.